Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya referen pada dari Prodi Sore B 28121501. Ini saya ingin presentasikan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB) terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon. Pertama ada latar belakang. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah itu ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Pertama, secara konseptual PBB P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal. Visibilitas objek pajak tidak berbeda dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dalam memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketiga, pengalihan PBB P2 kepada daerah dapat meningkat pelayanan kepada masyarakat dan perbaiki aspek transparansi dana akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB P2 termasuk dalam jenis lokal tax. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB P2 jadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggara otonomi daerah, berikan peluang baru pada daerah untuk menggunakan keputusan baru atau menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, berikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, berikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan menyerahkan fungsi pajak sebagian instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Latar belakang dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Setidaknya ada 4 perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang. Pertama, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open list system menjadi closed list system. Kedua, memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah untuk menetap tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten kota dan kebijakan ane, ane, aneka marking untuk jenis pajak daerah tertentu. Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif. Efektivitas. Peirce dalam hal ini mendefinisikan efektivitas secara umum, menunjukkan bahwa sampai berapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menurut Mardiosmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Pendapat asli daerah. Menurut Halim, PAD adalah penerima yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kontribusi. Pengertian kontribusi menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk
tujuan biaya yang tertentu atau bersama, sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PBB P2 terhadap PAD. Pajak daerah. Pengertian kontribusi menurut Kamus Ekonomi. Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama dengan pihak lain untuk tujuan biaya untuk menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tertentu atau bersama, sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PBB P2 terhadap PAD. Pajak bumi dan pembangunan berdasarkan perkotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, retribusi daerah. PBB P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, kuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan berdalam serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pendalaman laut. Perhitungan efektivitas. Nah, di sini ada tabel tingkat aktivitas pajak bumi dan bangunan kota Tomohon tahun 2011 sampai 2015. Nah, 2011 ini efektif, 2012 kurang efektif, 2013 sangat efektif, 2014 sangat efektif lagi, 2015 cukup efektif. Dilihat dari tingkat efektivitas dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, tidak selalu meningkat atau menurun. Pada tahun 2011, pajak bumi dan bangunan yang masih dipungut oleh pemerintah pusat dan dilakukan bagi hasil belum efektif, dan tahun 2012 yaitu sangat efektif, dan pada tahun 2014 pada saat pemerintah kota Tomohon sudah melakukan pengalihan PBB yang dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah, mengalami peningkatan presentasi dari tahun yang sebelumnya. Masih dikelola oleh pusat dan dari segi presentasi setingkat efektivitas dalam kriteria sangat efektif, namun secara nominal lebih rendah dibanding tahun 2013. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup jauh dari tahun 2014. Realisasi yang diterima sangat jauh dari target karena masalah yang terjadi belum dilakukan penilaian pajak kembali atau memperbarui data yang ada sebelumnya. Nah, yang berikutnya ini tabel kedua. Berdasarkan data penerimaan PBB P2 tahun 2015 per kecamatan, belum ada bisa melampaui atau bahkan mencapai 100% agar bisa memenuhi target yang ditetapkan dan masuk dalam kriteria efektif. Persentase yang dicapai paling tinggi oleh Kecamatan Tomohon Tengah dengan tingkat efektivitas sebesar 86% yang dikategorikan dalam kriteria efektif. Penerimaan tertinggi PBB P2 per kecamatan ditempati oleh Kecamatan Tomohon Tengah. Alasannya adalah kecamatan merupakan pusat kota Tomohon. Harga tanah dan bangunan lebih mahal dan akan berpengaruh pada penetapan pembayaran pajak di tanah bangunan yang ada. Sedangkan relasi penerimaan terendah yaitu Kecamatan Tomohon Utara dengan persentase sebesar 73% dengan kriteria kurang efektif. Daerah sangat mengalami kerugian karena pendapatan dari tanah tersebut berpuluh-puluh juta bangunan yang merupakan pemilik perusahaan dari luar daerah. Bangunan hanya ditempati oleh penjaga, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah. Nah, berikut ada perhitungan kontribusinya. Dilihat dari segi persentase pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan kontribusi yang sangat besar, yaitu dari 6,12% tahun 2012 sampai 2013 kontribusi mengalami kenaikan sebesar 3,3%, setengah dari penurunan yang terjadi pada tahun 2012. Tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan kontribusi terhadap PAD
sebesar 1,01%. Kontribusi terhadap PAD bukan hanya bersumber pada pemasukan pajak PBB, karena masih banyak pajak daerah yang lain serta retribusi lain pendapatan yang ada. Dalam perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini, diungkapkan bahwa dari data yang ada PBB dari tahun ke tahun ini perubahan. Karena salah satu contohnya ketika dahulu seorang hanya memiliki tanah kosong dan sekarang udah ada bangunan di atas tanah tersebut yang mengakibatkan pemerintah harus segera turun ke lapangan agar dapat menilai kembali dan menggali potensi. Sebelum pajak dan bangunan menjadi pajak daerah, proses penagihan yang dilakukan sebelum menjadi pajak daerah kota atau mohon yaitu dari kantor pelayanan pajak. Pratama Manado memberikan surat penentuan pajak terutang PBB penyerahan SPP TPBB dari KPP Pratama Manado kemudian diteruskan ke kelurahan. Setelah itu, kelurahan yang akan melakukan penagihan. Selanjutnya, kelurahan yang akan langsung menetapkan ke bank pada waktu itu. Bank yang digunakan adalah Bank Rakyat Indonesia, mana semua setoran tersebut akan masuk pada rekening pemerintah pusat, kemudian dikelola dan hasilnya akan dibagi dan digunakan sesuai peraturan perundangan yang ada. Setelah pajak dan bangunan menjadi pajak daerah, 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berikan peluang kepada setiap daerah untuk mempunyai pendapatan daerah tambahan karena terdapat pajak daerah yang baru yaitu salah satunya PBB P2. Pengalihan PBB P2 sepenuhnya diberikan tanggung jawab kepada daerah masing-masing. Pemerintah daerah harus menggali potensi PBB agar dapat meningkatkan perkembangan pembangunan. Kemudian daerahnya sendiri, faktor penunjang tersebut berperan penting dalam pencapaian target dari pajak daerah yang ada. Namun, tantangan yang akan dihadapi juga oleh pemerintah daerah yaitu mampu memperbaiki pelayanan pembayaran pajak dan pengelolaan serta dapat mempertanggungjawabkan penerimaan PBB P2 secara keseluruhan. Karena pemerintah daerah kota atau mohon melalui Dinas Pendapatan yang secara penuh melakukan pemeriksaan pengelola dan penggunaan PBB P2 untuk kepentingan daerah sehingga pemerintah daerah dapat memperhitungkan mengetahui persentase peningkatan dan penerimaan pajak dan bangunan secara langsung dan dapat pula mengetahui singkat penggunaan hasil pajak untuk pembangunan daerah serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pemungutan pajak tersebut. Pemerintah daerah secara penuh mengelola PBB dan tidak ada bagi hasil dengan penerimaan provinsi. Kesimpulan, tingkat efektivitas pada tahun 2011 sampai 2012 pajak bumi dan bangunan yang masih dipungut oleh pemerintah pusat dilakukan bagi hasil belum efektif. Pada tahun 2013 sudah efektif. Tahun 2014 mengalami peningkatan tingkat efektivitas. Kriteria tingkat efektivitasnya yaitu sangat efektif pada saat sudah dikelola pemerintah daerah, namun dalam segi nominal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Walaupun keduanya memiliki kriteria tingkat efektivitas yang sangat efektif, pada tahun 2015 mengalami penurunan penerimaan karena target yang ditetapkan tidak diimbangi dengan proses penilaian pajak kembali sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kontribusi dari tahun 2011 sampai 2015, pajak bumi dan bangunan selalu mengalami penurunan kontribusi dan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2013. Kontribusinya terhadap pendapatan dari daerah mengalami kenaikan sebesar 3,3%, bahkan menjadi pajak daerah pada tahun 2015 mengalami di dalam di daerah. Saran pemerintah diharapkan dapat bertindak secepat dalam pelaksanaan untuk membentuk tim penilai agar potensi yang ada bisa tergali dan terdata dengan baik karena banyak pendapatan yang dilewatkan akibat pembaruan data yang belum terlaksana. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan agar bisa terjadi dalam penerimaan sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat menekan harga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.